Di tengah kekayaan yang melimpah ruah, ada satu harta yang nilainya jauh melampaui semua emas dan perak, persatuan. Tapi, justru harta inilah yang terkoyak di masa Khalifah Utsman. Propaganda yang ditiupkan begitu kencang, mengubah cara pandang orang, memutarbalikkan fakta, sampai-sampai kebijakan yang sebenarnya dibuat untuk kebaikan umat, malah jadi senjata untuk menyerang sang Khalifah. Isu-isu seperti nepotisme dan pengelolaan uang negara digoreng habis-habisan, menyulut api amarah dari berbagai penjuru, terutama dari provinsi-provinsi jauh seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Dan inilah awal dari malapetaka besar yang sebenarnya sudah diramalkan oleh manusia termulia, Nabi Muhammad, bertahun-tahun sebelumnya. Untuk memahami tragedi besar yang menimpa Khalifah Utsman bin Affan, kita harus memutar waktu ke beberapa tahun sebelum darah beliau tertumpah di Madinah. Karena sebuah tragedi besar tidak pernah lahir dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, dari bisikan, prasangka, propaganda, lalu berubah menjadi fitnah yang membakar akal sehat manusia. Ketika Utsman diangkat menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah, menggantikan Umar bin Khattab, umat Islam sedang berada di puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan Islam membentang luas, dari Persia hingga Afrika Utara. Kota-kota baru ditaklukkan, harta melimpah masuk ke Madinah, dan rakyat hidup dalam stabilitas yang kuat. 6 tahun pertama pemerintahan Utsman berjalan relatif tenang. Penaklukan demi penaklukan terus terjadi, armada laut Islam mulai dibangun, dan peradaban berkembang pesat. Namun, seperti ombak yang tenang sebelum badai, benih-benih kegelisahan mulai muncul di 6 tahun kedua pemerintahannya. Salah satu isu yang paling keras disuarakan para penentang adalah tuduhan nepotisme. Utsman berasal dari Bani Umayyah, salah satu klan paling berpengaruh di Quraisy. Ketika beberapa kerabatnya menduduki jabatan penting, para pengkritiknya mulai menuduh bahwa kekuasaan sedang dipusatkan kepada keluarga sendiri. Nama-nama seperti Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam, Abdullah bin Said di Mesir, dan Marwan bin Al-Hakam sebagai sekretaris khalifah menjadi sasaran utama kritik. Di mata lawan-lawan politiknya, ini dianggap penyimpangan dari gaya kepemimpinan Umar bin Khattab yang terkenal keras terhadap keluarganya sendiri. Umar dikenal tidak memberi toleransi sedikit pun dalam urusan jabatan. Perbandingan inilah yang kemudian terus dimainkan untuk membangun opini bahwa Utsman terlalu lunak kepada keluarganya. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, tuduhan itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak pejabat yang dipilih Utsman memang memiliki kapasitas dan rekam jejak yang kuat. Muawiyah, misalnya, bahkan sudah menjadi gubernur Syam sejak masa Umar dan terbukti berhasil menjaga wilayah itu tetap stabil. Abdullah bin Amir dikenal sebagai panglima muda yang cerdas dan sukses memperluas wilayah Islam hingga Khurasan. Beberapa riwayat bahkan menunjukkan bahwa Utsman pernah menolak permintaan kerabatnya sendiri, karena dianggap tidak layak menduduki jabatan tertentu. Ini membuktikan bahwa hubungan keluarga bukan satu-satunya pertimbangan. Tetapi di tengah suasana politik yang mulai panas, fakta seringkali kalah oleh propaganda. Para provokator memanfaatkan kondisi itu dengan sangat cerdik. Mereka membangun narasi bahwa Bani Umayyah sedang menguasai negara demi kepentingan pribadi. Mereka menggambarkan keluarga Utsman seperti sekelompok orang rakus yang menggerogoti harta umat. Kalimat-kalimat provokatif disebarkan dari satu kota ke kota lain, mengubah kebijakan administratif menjadi tuduhan pengkhianatan. Masalah lain muncul dalam pengelolaan Baitul Mal. Saat wilayah Islam meluas, kekayaan negara meningkat drastis. Utsman dituduh terlalu mudah memberikan bantuan kepada kerabatnya. Beberapa riwayat memang mencatat adanya pemberian harta kepada keluarga dekat. Namun banyak orang lupa bahwa Utsman sendiri adalah saudagar kaya bahkan sebelum menjadi khalifah. Kekayaannya berasal dari usaha pribadinya, bukan dari kas negara. Kedermawanannya telah dikenal sejak zaman Nabi. Dialah yang membeli sumur Raumah untuk kepentingan kaum muslimin ketika Madinah kekurangan air.
Dialah yang menyumbang ratusan unta dan perlengkapan perang dalam Perang Tabuk. Namun ironisnya, sifat dermawan yang dahulu dipuji kini justru dipelintir menjadi senjata untuk menyerangnya. Di tengah situasi itulah muncul sosok yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai motor utama penyebaran fitnah, Abdullah bin Sabah. Ia disebut sebagai seorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam. Dengan kecerdikan luar biasa, ia berkeliling ke berbagai wilayah Islam, Basrah, Kufah, Syam, hingga Mesir, menyebarkan propaganda yang memecah belah umat. Ia meniupkan ide bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak menjadi khalifah, dan bahwa Utsman telah merebut hak tersebut. Ia juga menyebarkan gagasan bahwa melawan pemimpin yang dianggap zalim adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Dengan memanfaatkan semangat keagamaan masyarakat awam, ia berhasil mengubah kritik menjadi kebencian. Kelompok-kelompok yang kecewa terhadap pejabat daerah mulai disatukan. Surat-surat rahasia dikirim antar wilayah untuk membangun koordinasi. Kesalahan kecil diperbesar, rumor dijadikan fakta. Bahkan berita palsu sengaja dibuat demi memancing kemarahan publik. Fitnah itu menyebar begitu cepat hingga proyek besar Utsman untuk menyatukan mushaf Al-Quran pun dijadikan bahan serangan. Padahal standarisasi mushaf dilakukan demi menjaga persatuan bacaan Al-Quran di tengah meluasnya wilayah Islam. Mushaf-mushaf pribadi yang berbeda dialek dikumpulkan agar umat tidak terpecah. Namun para provokator memelintir tindakan itu dengan menuduh Utsman membakar Al-Quran. Disinilah bahaya fitnah benar-benar terlihat. Sesuatu yang sejatinya lahir untuk menjaga persatuan justru diputarbalikan menjadi simbol kezaliman. Kebohongan yang diulang terus-menerus mulai terdengar seperti kebenaran. Dan bara kecil yang awalnya tersembunyi kini berubah menjadi api besar yang perlahan bergerak menuju Madinah. Menuju rumah seorang khalifah tua yang lembut, yang tak pernah menyangka bahwa umat yang ia cintai akan mengepung rumahnya sendiri. Bulan Syawal tahun 35 Hijriah, menjadi awal dari salah satu krisis paling mencekam dalam sejarah Islam. Apa yang sebelumnya hanya terdengar sebagai desas-desus dan keluhan dari berbagai daerah kini, berubah menjadi ancaman nyata yang berdiri tepat di depan gerbang Madinah. Dari Mesir, Kufah, dan Basrah, ratusan bahkan ribuan orang bergerak menuju kota Nabi. Mereka datang membawa kemarahan, kecurigaan, dan tuntutan yang selama ini terus dipupuk oleh propaganda dan fitnah. Tujuan mereka hanya satu, meminta pertanggungjawaban Khalifah Utsman bin Affan. Pada awalnya, kedatangan mereka masih tampak seperti aksi protes politik biasa. Mereka membawa daftar panjang keluhan mengenai para gubernur daerah yang dianggap zalim, korup, atau terlalu dekat dengan keluarga khalifah. Nama-nama pejabat yang diangkat Utsman menjadi sasaran utama kritik. Mereka menuntut agar para gubernur itu dicopot dan diganti. Di tengah situasi yang mulai memanas, Utsman tetap menunjukkan sifatnya yang lembut dan penuh kesabaran. Di usianya yang sudah sangat tua, beliau tidak memilih jalan kekerasan. Ia membuka pintu dialog bagi para pemberontak. Satu persatu perwakilan mereka diterima, keluhan mereka didengarkan, dan tuduhan-tuduhan yang dianggap tidak benar dijelaskan dengan tenang. Bahkan Ali bin Abi Thalib turun langsung menjadi penengah. Dengan wibawa dan kebijaksanaannya, Ali berusaha meredakan ketegangan antara kedua belah pihak. Ia berbicara kepada para pemberontak agar tidak melampaui batas, sekaligus menasihati Utsman untuk melakukan beberapa pembenahan demi meredakan keresahan umat. Upaya itu sempat berhasil. Setelah melalui perundingan panjang, dicapai sebuah kesepakatan. Utsman berjanji akan mengevaluasi para pejabat yang dipermasalahkan dan melakukan perubahan jika diperlukan. Dengan jaminan dari para sahabat senior, rombongan pemberontak dari Mesir akhirnya bersedia meninggalkan Madinah dan pulang ke negeri mereka masing-masing. Untuk sesaat, kota Madinah kembali bernapas lega. Banyak orang mengira badai besar itu telah berlalu. Namun ketenangan itu ternyata hanya ilusi. Di tengah perjalanan pulang menuju Mesir,
Rombongan pemberontak mencegat seorang kurir yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat mereka memeriksa barang bawaannya, ditemukan sebuah surat berstempel resmi khalifah yang ditujukan kepada gubernur Mesir. Isi surat itu langsung membuat darah mereka mendidih. Dalam surat tersebut tertulis perintah agar para pemimpin pemberontak ditangkap, dipenjara, atau bahkan dibunuh setibanya mereka di Mesir. Amarah yang sebelumnya mulai mereda kini berubah menjadi ledakan besar. Mereka merasa telah ditipu dan dikhianati. Tanpa pikir panjang, rombongan itu segera memutar arah dan kembali ke Madinah dengan kemarahan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Sampai hari ini, sejarah masih memperdebatkan siapa sebenarnya penulis surat tersebut. Utsman bersumpah bahwa ia sama sekali tidak mengetahui surat itu. Banyak sejarawan meyakini bahwa surat tersebut ditulis oleh sekretarisnya, Marwan bin Al-Hakam, tanpa sepengetahuan khalifah. Namun bagi para pemberontak yang sudah dipenuhi prasangka dan emosi, penjelasan apapun tidak lagi berarti. Bagi mereka, stempel resmi khalifah adalah bukti mutlak. Kembalinya mereka ke Madinah menandai berakhirnya segala bentuk dialog. Kepercayaan telah runtuh sepenuhnya. Tuntutan mereka kini berubah drastis. Mereka tidak lagi sekadar meminta reformasi pemerintahan atau pemecatan pejabat. Mereka menuntut satu hal yang jauh lebih besar. Utsman harus turun dari jabatan khalifah. Dan jika ia menolak, nyawanya akan menjadi taruhan. Di titik inilah keteguhan seorang Utsman benar-benar terlihat. Ketika ancaman kematian berdiri tepat di depan matanya, ia menjawab dengan kalimat yang kemudian dikenang sepanjang sejarah. Aku tidak akan melepaskan jubah yang telah Allah kenakan kepadaku. Bagi Utsman, jabatan khalifah bukanlah kursi kekuasaan biasa yang bisa dilepas karena tekanan massa. Itu adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan hingga akhir hayat. Ia meyakini bahwa hanya kematian yang berhak memisahkannya dari tanggung jawab tersebut. Abdullah bin Umar bahkan menasihatinya agar tidak menyerah kepada tekanan pemberontak. Sebab jika seorang khalifah bisa dijatuhkan oleh ancaman massa, maka itu akan menjadi presiden berbahaya bagi masa depan umat Islam. Jawaban tegas Utsman menjadi akhir dari seluruh negosiasi. Para pemberontak yang frustrasi akhirnya mengepung rumah sang khalifah. Sejak saat itu, protes politik berubah menjadi pemberontakan bersenjata di jantung kota Madinah. Rumah Utsman berubah menjadi benteng sekaligus penjara. Kota yang dahulu damai dan dipenuhi cahaya wahyu kini berada di ambang pertumpahan darah. Para sahabat senior berada dalam dilema besar. Mereka ingin melindungi khalifah, tetapi juga takut perang saudara pecah di kota Nabi. Ali bin Abi Thalib, Talhah, dan Zubair terus berusaha menenangkan keadaan. Namun Utsman tetap bersikeras menolak penggunaan kekerasan. Ketika situasi semakin gawat, Ali mengambil langkah penting. Ia mengirim kedua putranya, Hasan dan Husain, untuk berdiri di depan rumah Utsman sebagai pelindung. Langkah itu diikuti sahabat lain yang juga mengutus anak-anak mereka. Para pemuda Quraisy berdiri dengan pedang di tangan, siap mempertaruhkan nyawa demi menjaga khalifah kaum muslimin. Namun jumlah mereka terlalu sedikit dibanding lautan massa yang pengepungan rumah khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 40 hari. 40 hari yang terasa begitu panjang, seolah waktu berjalan lambat di bawah bayang-bayang ketegangan dan pengkhianatan. Rumah sang khalifah, yang dulu menjadi tempat keluar masuk para sahabat dan pusat urusan umat, kini berubah menjadi penjara sunyi di tengah kota Madinah. Tak ada seorang pun yang bebas keluar masuk. Para pemberontak mengepung rumah itu dari segala arah, menjaga setiap celah dengan penuh curiga. Mereka bukan hanya ingin menekan Utsman secara politik, tetapi juga ingin mematahkan mentalnya perlahan-lahan. Dan yang paling kejam, mereka memutus pasokan air. Disinilah sejarah memperlihatkan salah satu ironi paling menyakitkan dalam perjalanan umat Islam. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang terkenal karena kedermawanannya, kini justru merasakan haus di kota yang pernah ia bantu selamatkan. Bertahun-tahun sebelumnya,
Madinah pernah mengalami krisis air. Saat itu, ada sebuah sumur milik seorang Yahudi bernama Sumur Raumah. Airnya jernih, tetapi dijual dengan harga mahal sehingga memberatkan kaum muslimin. Ketika melihat penderitaan umat, Utsman membeli sumur itu dengan hartanya sendiri dalam jumlah yang sangat besar, lalu mewakafkannya agar siapapun bisa mengambil air secara gratis. Kini, sumur yang menjadi simbol kebaikannya itu justru dikuasai oleh para pengepung. Air yang dulu ia hadiahkan untuk rakyat kini diharamkan bagi dirinya sendiri. Haus mulai dirasakan oleh penghuni rumah. Anak-anak dan keluarga Utsman hidup dalam tekanan yang mencekam. Bahkan untuk seteguk air pun mereka harus berjuang. Dalam keadaan terdesak, Utsman diam-diam mengirim pesan kepada Ali bin Abi Thalib, Talhah, dan Zubair. Pesan itu singkat, tetapi begitu menyayat hati. Mereka tidak memberiku apapun, bahkan air. Jika kalian mampu mengirimkan air, kuharap kalian melakukannya. Para sahabat yang menerima pesan itu langsung bergerak membantu sebisa mungkin. Namun situasi semakin sulit. Masa pemberontak makin agresif dan tidak lagi menghormati kedudukan para sahabat senior. Meski demikian, Utsman tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia sebenarnya memiliki banyak pilihan untuk mengakhiri pengepungan itu dengan kekuatan. Bantuan datang dari berbagai arah. Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam berkali-kali menawarkan pasukan elit dari Damaskus untuk membebaskan khalifah. Jika Utsman mengizinkan, ribuan tentara bisa tiba di Madinah dalam waktu singkat. Namun semua tawaran itu ditolak. Bukan karena Utsman lemah, tetapi karena ia takut satu hal, perang saudara di antara kaum muslimin. Para sahabat muda di Madinah pun sudah siap bertempur demi membelanya. Abdullah bin Zubair dengan penuh semangat berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami bersamamu. Demi Allah, kami akan memerangi mereka sampai mati." Tetapi lagi-lagi Utsman melarang. Baginya, darah umat Islam terlalu mahal untuk ditumpahkan demi mempertahankan dirinya sendiri. Ia berkata dengan penuh keteguhan, "Aku tidak ingin menjadi orang pertama di antara para khalifah Rasulullah yang menumpahkan darah umat ini." Kalimat itu memperlihatkan kebesaran jiwanya. Di saat hidupnya sendiri berada di ujung tanduk, yang paling ia pikirkan justru keselamatan umat. Ia lebih rela menjadi korban daripada melihat Madinah berubah menjadi lautan darah. Karena itulah, ia memerintahkan semua pembelanya untuk pulang. "Siapapun yang masih menganggapku pemimpinnya, maka sarungkanlah pedang kalian dan kembali ke rumah masing-masing." Perintah itu sangat berat bagi para sahabat muda. Mereka ingin melindunginya, ingin berdiri di depan rumahnya sampai titik darah terakhir. Namun mereka juga tidak bisa membangkang kepada khalifah yang mereka cintai. Satu persatu mereka pergi dengan hati hancur. Dan akhirnya, Utsman tinggal bersama keluarganya di dalam rumah yang terkepung, menghadapi hari-hari terakhirnya dalam kesunyian. Dalam keterasingan itu, Utsman mencari kekuatan dari Al-Quran. Hari-harinya diisi dengan puasa, sholat, dan membaca kalamullah. Mushaf selalu berada di pangkuannya. Ayat demi ayat dibaca dengan tenang, seakan menjadi penghibur di tengah badai fitnah yang mengepungnya. Di saat-saat sunyi itu, ia teringat sabda Rasulullah yang pernah disampaikan bertahun-tahun sebelumnya. Nabi pernah memberi kabar gembira bahwa Utsman akan menjadi penghuni surga, tetapi sebelum itu ia akan menghadapi fitnah besar. Kini, Utsman memahami bahwa inilah fitnah yang dimaksud. Inilah ujian terakhir dalam hidupnya. Menjelang akhir hayatnya, Utsman mengalami sebuah mimpi yang sangat menyentuh. Dalam mimpi itu, ia melihat Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Wajah mereka penuh ketenangan. Rasulullah lalu berkata kepadanya, "Wahai Utsman, berbukalah bersama kami." Ketika terbangun, hati Utsman menjadi tenang. Ia tahu arti mimpi itu. Waktunya di dunia sudah hampir selesai. Keesokan paginya, ia tetap berpuasa.
Bukan puasa karena keadaan, tetapi puasa seorang hamba yang sedang bersiap menemui Tuhannya. Ia tidak menghadapi kematian dengan ketakutan seperti seorang terdakwa yang menunggu hukuman. Ia menghadapinya dengan ketenangan seorang syahid yang yakin akan janji Allah. Utsman telah memilih jalannya sendiri. Ia memilih mengorbankan satu nyawa, nyawanya sendiri, demi mencegah ribuan nyawa kaum muslimin saling menumpahkan darah di kota suci Madinah. Jumat, 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Hari itu menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah Islam. Setelah 40 hari pengepungan yang penuh tekanan, kesabaran para pemberontak akhirnya benar-benar habis. Mereka tidak lagi ingin bernegosiasi. Amarah, propaganda, dan kebencian telah membutakan hati mereka sepenuhnya. Keputusan telah dibuat. Rumah Khalifah Utsman bin Affan harus diserbu, dan hari itu darah akan tumpah di kota Nabi. Di luar rumah, massa bergerak liar. Sebagian memanjat dinding belakang untuk mencari celah masuk. Sebagian lainnya mendobrak gerbang utama dengan kasar. Teriakan, ancaman, dan suara benturan memenuhi udara Madinah. Kota yang dahulu dipenuhi lantunan wahyu kini berguncang oleh suara pemberontakan. Namun di dalam rumah, suasananya justru begitu tenang. Khalifah Utsman bin Affan, lelaki tua yang usianya telah melewati 80 tahun, sedang duduk sambil berpuasa. Di pangkuannya terbuka mushaf Al-Quran. Dengan suara pelan dan hati yang damai, ia membaca ayat-ayat dari surah Al-Baqarah. Kalamulah itu menjadi penenang terakhir di tengah badai fitnah yang mengelilinginya. Di dekatnya duduk sang istri yang setia, Nailah binti Al-Farafishah. Ia tahu bahaya semakin dekat, tetapi ia memilih tetap berada di sisi suaminya sampai akhir. Tiba-tiba suara pintu yang dihancurkan memecah ketenangan rumah itu. Sekelompok pemberontak menerobos masuk dengan kasar. Wajah mereka dipenuhi amarah. Di tangan mereka tergenggam pedang yang haus darah. Orang pertama yang menyerang disebut dalam sebagian riwayat dengan julukan kematian hitam. Tanpa banyak bicara, ia langsung menerjang ke arah Utsman dan mencekik leher khalifah tua itu dengan brutal. Belum sempat keadaan reda, penyerang lain bernama Sudan bin Hamran maju membawa pedang terhunus. Melihat ancaman itu, Nailah secara spontan bergerak melindungi suaminya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menahan sabetan pedang tersebut. Namun tebasan itu terlalu kuat. Pedang itu menghantam tangan Nailah hingga jari-jarinya putus. Darah mengucur deras, tetapi rasa sakit itu tidak menghentikannya untuk tetap berada di sisi suaminya. Di tengah kekacauan itu, Utsman mencoba mengangkat tangannya untuk menahan serangan berikutnya. Tetapi pedang kembali menghantam dan melukai tangannya dengan parah. Dalam kondisi terluka dan bersimbah darah, Utsman mengucapkan kalimat yang begitu memilukan. Demi Allah, tangan ini adalah tangan pertama yang menuliskan Al-Quran. Kalimat itu bukan sekadar ucapan kesakitan. Itu adalah pengingat tentang jasa besar seorang Utsman bagi umat Islam. Dialah khalifah yang mempersatukan mushaf Al-Quran agar umat tidak terpecah. Dialah penjaga kalamullah yang kini justru dibunuh oleh orang-orang dari umatnya sendiri. Namun kebencian telah membutakan hati para penyerang. Sudan bin Hamran kembali mengayunkan pedangnya dan menikam tubuh Utsman berkali-kali. Tubuh sang khalifah roboh di hadapan mushaf yang masih terbuka di pangkuannya. Darahnya mengalir deras membasahi lembaran Al-Quran yang sedang ia baca. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tetesan darah itu jatuh tepat pada ayat Fasiak fikamala, wahyu Samuel, Eliam. Maka Allah akan memelihara engkau dari mereka. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Seolah langit sendiri sedang memberi kesaksian atas kezaliman yang terjadi hari itu. Namun kekejian itu belum berhenti. Setelah Utsman terjatuh lemah, salah seorang penyerang bahkan naik ke atas dadanya dan menginjak tubuh khalifah tua itu dengan penuh kebencian. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada penghormatan kepada sahabat Nabi, menantu Rasulullah,
atau pemimpin kaum muslimin. Yang tersisa hanyalah amarah liar yang telah menghancurkan nurani manusia. Dan di rumah sederhana itu, nyawa sang Dzun-Nurain akhirnya pergi meninggalkan dunia. Utsman bin Affan gugur sebagai syahid. Sahabat Nabi, penulis wahyu, menantu Rasulullah, Khalifah ketiga umat Islam. Seorang lelaki lembut yang memilih mati demi mencegah perang saudara. Melihat pembunuhan keji itu, seorang budak milik Utsman tidak mampu lagi menahan emosinya. Dengan marah, ia mengambil pedang lalu menyerang salah satu pembunuh khalifah hingga tewas. Namun jumlah pemberontak terlalu banyak. Mereka segera mengeroyok budak setia itu hingga terbunuh di tempat. Setelah pembunuhan selesai, para pemberontak meninggalkan rumah dalam keadaan kacau. Tubuh Utsman yang mulia terbujur bersimbah darah di samping mushaf Al-Quran. Dan yang paling menyedihkan, jasad beliau tidak langsung dimakamkan. Selama 3 hari, tubuh khalifah dibiarkan terbujur di rumahnya sendiri. Para pemberontak melarang masyarakat mengurus jenazahnya. Ketakutan minaya limuti Medina. Tidak ada yang berani bergerak terang-terangan. Kota Nabi yang dahulu dipenuhi cahaya kini tenggelam dalam suasana mencekam. Rumah Utsman yang dulu menjadi tempat berkumpul para sahabat dan pusat urusan umat kini, berubah menjadi saksi bisu salah satu pembunuhan paling tragis dalam sejarah Islam. Dan sejak darah Utsman tertumpah hari itu, umat Islam tidak pernah benar-benar kembali sama seperti sebelumnya. Kematian Khalifah Utsman bin Affan bukanlah akhir dari kekacauan. Justru, darah yang tertumpah di rumahnya pada hari Jumat itu menjadi awal dari salah satu masa paling kelam dalam sejarah Islam. Al-Fitnah Al-Kubra, fitnah besar pertama yang mengguncang persatuan umat hingga ke akarnya. Pembunuhan seorang khalifah di kota Madinah bukan sekadar tragedi politik. Itu adalah luka besar yang merobek wibawa pemerintahan Islam dan menghancurkan rasa aman kaum muslimin. Untuk pertama kalinya sejak wafatnya Rasulullah, umat Islam terpecah secara terbuka dan saling mengangkat senjata terhadap sesama saudara mereka sendiri. Setelah pembunuhan itu, suasana Madinah berubah menjadi sangat mencekam. Para pemberontak menguasai kota. Banyak sahabat memilih diam karena takut keadaan semakin buruk. Bahkan jasad Utsman sendiri sempat terbengkalai selama 3 hari. Tidak ada yang berani mengurus pemakamannya secara terang-terangan karena ancaman para pembunuh masih begitu kuat. Barulah pada malam hari, beberapa sahabat dekat atas inisiatif Ali bin Abi Thalib berhasil membawa jenazah Utsman untuk dimakamkan secara diam-diam. Tidak ada prosesi besar. Tidak ada ribuan pelayat. Khalifah kaum muslimin yang dahulu dicintai Nabi itu dimakamkan dalam sunyi, di tengah kota yang sedang dicekam ketakutan dan fitnah. Namun setelah Utsman wafat, masalah baru segera muncul. Madinah kini tidak memiliki pemimpin. Kekhalifahan kosong, sementara keadaan umat sedang berada di ambang kehancuran. Ironisnya, para pemberontak yang sebelumnya begitu berani menggulingkan khalifah kini justru kebingungan sendiri. Mereka berhasil meruntuhkan kekuasaan, tetapi tidak memiliki figur yang layak untuk menggantikannya. Di tengah kekacauan itu, pandangan umat akhirnya tertuju pada satu nama, Ali bin Abi Thalib. Ali adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah, salah satu sahabat paling dihormati, terkenal karena ilmu, keberanian, dan ketakwaannya. Banyak orang percaya hanya Ali yang mampu menyelamatkan keadaan. Namun Ali sendiri sebenarnya enggan menerima jabatan tersebut. Ia tahu betul bahwa kursi kekhalifahan saat itu bukan lagi kehormatan, melainkan beban besar yang dipenuhi bara fitnah. Tetapi tekanan masyarakat semakin kuat. Dengan sangat berat hati, Ali akhirnya menerima baiat dan diangkat menjadi khalifah keempat kaum muslimin. Sayangnya, Ali mewarisi sebuah negara yang sudah koyak dari dalam. Api fitnah sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Persatuan umat yang dahulu kokoh kini rapuh dan penuh kecurigaan. Dan masalah terbesar yang langsung muncul adalah tuntutan qisas atas darah Utsman. Banyak pihak menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum mati.
Tuntutan ini paling keras datang dari Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat dekat Utsman dari Bani Umayyah. Di Damaskus, Muawiyah menggunakan tragedi itu untuk membangkitkan emosi rakyat Syam. Ia menggantung pakaian Utsman yang berlumuran darah di mimbar Masjid Damaskus. Bahkan jari-jari Nailah yang terputus saat melindungi suaminya ikut diperlihatkan kepada masyarakat. Pemandangan itu membakar kemarahan rakyat Syam. Muawiyah kemudian mengambil sikap tegas. Ia menolak membayat Ali sebelum para pembunuh Utsman dihukum. Di sisi lain, posisi Ali sangat sulit. Ia sebenarnya juga ingin menegakkan qisas. Namun keadaan negara belum stabil. Para pemberontak sudah menyebar di Madinah, dan sebagian bahkan berada di dalam pasukan yang membayatnya. Jika Ali langsung menghukum mereka saat itu juga, perang besar bisa meledak dan keadaan akan semakin kacau. Bagi Ali, prioritas utama adalah menenangkan negara terlebih dahulu, memulihkan stabilitas, baru kemudian menegakkan hukum terhadap para pelaku pembunuhan. Namun perbedaan cara pandang itu perlahan berubah menjadi jurang perpecahan. Di Makkah, Ummul Mukminin Aisyah bersama dua sahabat besar, Talhah dan Zubair, juga menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Mereka kemudian bergerak menuju Basrah dengan tujuan menggalang dukungan dan menstabilkan keadaan. Niat awal mereka bukan memberontak terhadap Ali, tetapi situasi yang sudah dipenuhi provokasi membuat semuanya berubah menjadi tragedi. Para penyulut fitnah sengaja mengobarkan konflik agar kedua kubu saling curiga. Di tengah malam, bentrokan kecil terjadi dan dengan cepat berubah menjadi peperangan besar. Meletuslah Perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, sesama kaum muslimin saling menghunus pedang dalam perang saudara. Ribuan nyawa melayang. Sahabat-sahabat mulia yang dahulu berjuang bersama Rasulullah kini berada di medan perang yang sama, tetapi di sisi yang berbeda. Dalam perang itu, Talhah dan Zubair gugur. Namun fitnah belum berhenti. Konflik antara Ali dan Muawiyah terus membesar hingga mencapai puncaknya dalam Perang Siffin. Pertempuran besar itu mengguncang dunia Islam dan berakhir dengan arbitrase yang sangat kontroversial. Dari peristiwa itulah lahir kelompok ekstrim Khawarij, golongan yang kemudian mengkafirkan kedua belah pihak dan menjadi sumber kekacauan baru. Sejak darah Utsman tertumpah, umat Islam memasuki era penuh luka dan perpecahan. Persaingan lama antar kabilah Quraisy, terutama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah, kembali muncul ke permukaan. Kepercayaan antar umat mulai retak. Fitnah, politik, dan dendam bercampur menjadi satu. Kesatuan yang dahulu dibangun Rasulullah dengan perjuangan luar biasa kini mulai pecah berkeping-keping. Dan semua itu berawal dari satu rumah di Madinah. Dari seorang khalifah tua yang memilih mati demi menghindari perang saudara. Tetapi justru kematiannya menjadi pintu masuk bagi perang saudara terbesar dalam sejarah awal Islam. Kisah tragis Utsman bin Affan adalah cermin abadi tentang betapa berbahayanya fitnah. Ini menunjukkan bagaimana kabar bohong, prasangka buruk, dan hasutan bisa mengubah persaudaraan jadi permusuhan, dan kemakmuran jadi kehancuran. Utsman tidak gugur di medan perang, tapi di rumahnya sendiri, di tangan saudara seiman yang termakan propaganda. Namun, di balik tragedi itu, ada cahaya kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa. Ia memilih mengorbankan nyawanya demi mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Ia wafat sebagai Al-Khalifah Al-Mazlum, pemimpin yang terzalimi, dengan Al-Quran di dekapannya dan keyakinan akan janji surga dari Rabb-Nya. Warisan Utsman mengingatkan kita bahwa persatuan dan stabilitas itu mahal harganya. Keduanya harus dijaga dengan komunikasi yang baik, saling percaya, dan waspada terhadap penyebar kebencian. Karena sekali api fitnah menyala, ia akan membakar semua orang tanpa pandang bulu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Sejarah Islam penuh dengan pelajaran berharga yang masih sangat relevan sampai sekarang. Kalau teman-teman merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe,
tinggalkan komentar di bawah, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari kisah Sang Dzunurain. Sampai jumpa di video berikutnya.